Polrestabes Surabaya tangkap pelaku pencurian pecah kaca. Polres Sukabumi meringkus pelaku tawuran. Polres Padang Sidimpuan musnahkan barang bukti 2 kasus narkotika jenis sabu. Pemirsa, kembali bersama saya Mentari Detanzil dalam Cek TKP. Selain 3 berita utama tadi, selama 30 menit ke depan kami juga akan menyajikan berbagai pengungkapan kasus kriminal lainnya. Inilah Cek TKP selengkapnya. Satuan Reserse Kriminal Polrestabes Surabaya amankan pelaku pencurian dengan modus pecah kaca yang meresahkan warga. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku adalah seorang residivis yang baru saja menyelesaikan hukuman dengan kasus serupa pada tahun 2016. 8 kejadian pencurian dengan modus pecah kaca tercatat selama 2 periode sejak bulan Oktober hingga November di kota Surabaya, Jawa Timur. Setelah pengembangan kasus, Polrestabes Surabaya akhirnya berhasil mengamankan pelaku pencurian modus pecah kaca yang meresahkan warga. Pelaku pencurian berinisial VJ merupakan residivis yang baru saja menyelesaikan hukuman dengan kasus serupa pada tahun 2016. Kasat Reskrim Polrestabes Surabaya AKBP Hendro Sukmono mengatakan dari hasil penyelidikan diketahui bahwa pelaku telah melakukan aksinya sebanyak 8 kali di wilayah kota Surabaya. Pelaku menjalankan aksinya pada malam hari dengan sasaran kendaraan yang parkir di pinggir jalan. Pelaku melakukan pencurian terhadap barang-barang yang ada di dalam kendaraan. Dari hasil kerja keras, bakar-bakar, dari data keras, dari opsionalnya telah diamankan 1 orang dengan inisial VJ, Victor, Jakarta. Di mana yang bersangkutan telah melakukan aksinya dari bulan Oktober, November di 8 titik lokasi, 8 TKP. Diantaranya adalah di Taman Kota Nongkrong, di Puding Sajisan, di samping warung Nanda di Klampis, kemudian Sekarang Mati, di Salam Nunatan, di daerah Kertajaya, kemudian di rumah makan Sop Klaten di Batak, kemudian di dekat wilayah kota kita ada restoran Alhambra dan di beberapa wilayah dekat itu sekitaran kota. Atas perbuatannya, pelaku dijerat dengan pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dan terancam hukuman penjara maksimal 7 tahun. Tim Humas Polrestabes Surabaya melaporkan untuk Polri TV. 4 orang anak ditemukan tewas berjajar di kamar tidur di sebuah rumah kontrakan kawasan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Selain keempat anak, di lokasi tersebut juga ditemukan ayah korban dalam kondisi tak sadarkan diri dan luka. Warga Kelurahan Jagakarsa, Jakarta Selatan digegerkan dengan temuan 4 orang anak yang tewas di dalam kamar sebuah kontrakan. Kematian keempat anak tersebut terungkap setelah warga mencium bau tak sedap di sekitar rumah tempat anak-anak tersebut tinggal. Saat mencari tahu asal sumber bau tak sedap, warga justru menemukan banyak lalat dari rumah yang ditempati seorang pria berinisial P bersama keluarganya. Karena curiga dengan kondisi di rumah tersebut, warga kemudian melapor ke Polsek Jagakarsa Polres Metro Jakarta Selatan. Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Pol Ade Arisyam Indradi yang mendatangi lokasi penemuan menyampaikan, saat olah TKP awal di rumah tersebut, penyidik menemukan P dalam kondisi luka, beserta jasad 4 orang anak dalam posisi berjejer di dalam tempat tidur. Jagakarsa, anggota kami menerima laporan dari masyarakat tentang adanya bau yang sangat menyengat dari dalam rumah ini di belakang saya, TKP ini. Kemudian Kapolsek beserta jajaran Polsek
Jagakarsa datang ke TKP awal, kemudian bertemu dengan para saksi, antara lain ketua RT, kemudian ada kakak dari pemilik rumah, saudara P, kemudian keluarga saudara D. Saudara D adalah istri dari saudara P, suami istri yang pemilik rumah ini. Setelah dilakukan olah TKP awal oleh Kapolsek dan jajaran Reskrim Polsek, ditemukan seorang laki-laki, saudara P, pemilik rumah, dalam keadaan terlentang. Ada pisau di tubuhnya, kemudian ada luka di tangannya. Kemudian dilanjutkan pengecekan ke dalam kamar, ditemukan ada empat mayat anak-anak. Berdasarkan hasil olah TKP, keempat mayat ini adalah anak-anak dari saudara P dan istrinya saudari D, yang ditemukan berjejer di tempat tidur dalam kondisi sudah meninggal dunia. Pasca pengungkapan tersebut, P kemudian mendapatkan perawatan di sebuah rumah sakit. Penyidik juga sudah memintai keterangan dari P, sedangkan istri berinisial D juga tengah menjalani perawatan di rumah sakit kawasan Pasar Minggu, diduga karena mengalami kekerasan dalam rumah tangga. Hal tersebut berdasarkan laporan yang diterima oleh Polsek Jagakarsa dari keluarga D. Saat ini sedang dirawat di rumah sakit. Tadi kami juga sudah melakukan interogasi kepada yang bersangkutan. Kemudian ibunya korban juga sedang dirawat di rumah sakit RSUD Pasar Minggu. Kalau bapaknya di mana dirawatnya? Di Rumah Sakit Mulia. Saudara P dirawat di Rumah Sakit Mulia Pasar Minggu. Kemudian ibunya telah lebih dahulu dirawat sejak hari Sabtu ya, di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Dugaannya seperti itu berdasarkan laporan polisi yang diterima oleh Polsek Jagakarsa hari Sabtu sore sekira jam 17. Polsek Jagakarsa menerima laporan dari kakaknya saudari D. Saudari D adalah istri dari saudara P. Menerima laporan adanya dugaan penganiayaan ataupun KDRT yang diduga dilakukan oleh saudara P, terlapornya saudara P. Penyidik Polres Metro Jakarta Selatan masih melakukan penyidikan kasus dan menutup lokasi kejadian serta akan melakukan olah TKP lanjutan. Dalam wawancara via Zoom, Wakasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan Kompos Henrikus Yosi menyampaikan langkah-langkah yang diambil pihak kepolisian untuk mengungkap kasus ini. Ya, jadi sampai dengan saat ini, kami dari Polres Metro Jakarta Selatan berkolaborasi dengan Puslap 4 Mabes Polri, Dokpol dan Inavis masih mendalami terkait dengan peristiwa ini. Jenazah dari 4 anak ini juga sudah dibawa ke Rumah Sakit Polri sejak tadi malam, kemudian dilakukan otopsi untuk mengetahui secara pasti berdasarkan keilmuan medis untuk mengetahui apa penyebab dari kematian keempat anak tersebut. Jadi langkah selanjutnya yang pertama kami saat ini menunggu hasil dari otopsi yang sudah dilakukan oleh tim kedokteran forensik dari Rumah Sakit Polri. Selanjutnya kami juga menunggu hasil dari pemeriksaan Puslap 4 Polri yang sementara ini masih terus bekerja. Kami juga berkoordinasi dengan UPT P3A untuk melakukan pendampingan terhadap istri atau saudari DM untuk pendampingan psikisnya, sehingga ketika sudah pulih baik fisik maupun psikisnya, kami rencana akan melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Kami juga berkoordinasi dengan dokter dari Rumah Sakit Kramat Jati untuk melihat perkembangan kesehatan dari saudara PD. Nah, ketika
yang bersangkutan sudah dinyatakan stabil, kami juga akan mintai keterangan dari saudara PD tersebut. Tim Humas Polres Metro Jakarta Selatan melaporkan untuk Polri TV. Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah menghadiri acara pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap tahun 2023. Barang bukti narkotika jenis sabu dan ganja dimusnahkan dengan cara di-blender menggunakan air dan dibakar. Bertempat di kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Bangka Barat, Kapolres Bangka Barat AKBP Ade Zamrah menghadiri acara pemusnahan barang bukti tindak pidana umum yang telah berkekuatan hukum tetap tahun 2023 pada 6 Desember 2023. Barang bukti jenis sabu dengan berat 87,599 gram dan ganja dengan berat 1.625,22 gram dari 11 perkara dimusnahkan dengan cara di-blender menggunakan air dan dibakar. Selain barang bukti narkotika, barang bukti berupa handphone, senjata tajam, timbangan, botol berisikan minuman keras dari berbagai merek, serta barang bukti lainnya dari 21 perkara juga dimusnahkan dengan cara dibakar. Kasih Humas Polres Bangka Barat, Ibda Ardianis menekankan bahwa pemusnahan barang bukti yang berawal dari penyelidikan pihak kepolisian merupakan salah satu tugas jaksa. Koordinasi dan kerjasama antara jaksa, kepolisian, dan pengadilan dalam kasus yang terjadi di wilayah hukum Polres Bangka Barat diharapkan dapat dipertahankan. Tim Humas Polres Bangka Barat melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa tetaplah bersama kami, Cek TKP akan segera kembali.